Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis yang menyaingi bisnis mie gacoan. Visi yang kami bangun adalah membangun organisasi bisnis berdasarkan analisa dan tahapan premis dalam perencanaan usaha bisnis yang kami jalankan. Stay tune dan simak penjelasannya sampai habis. Di bagian ini ada beberapa agenda yang akan kami jabarkan. Nah, yang pertama adalah mengenai tentang landasan organisasi bisnis. Yang kedua adalah analisa lingkungan bisnis. Yang ketiga adalah analisa bisnis plan. Yang keempat, menyusun organisasi bisnis. Yang kelima adalah rencana manajemen produksi. Yang keenam, rencana manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Perkenalkan, restoran yang menyajikan mie dengan tampilan dengan budaya Jepang dan bergaya khas Indonesia dengan menggabungkan elemen-elemen dari kedua budaya tersebut. Sebagai contoh, Anda bisa menggunakan mie ramen sebagai dasar. Kemudian tambahkan bahan-bahan khas Indonesia seperti bakso, tahu, sawi, dan telur rebus. Untuk kuahnya, Anda bisa memadukannya antara kuah soyu Jepang dengan bumbu khas Indonesia seperti bawang putih, ketumbar, dan merica. Sajikan mie kuah ini dengan mangkuk besar dan memiliki hiasan dengan potongan nori atau daun bawang untuk sentuhan Jepang. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, kami dapat menciptakan mie kuah yang memadukan tampilan Jepang dengan cita rasa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa dalam organisasi bisnis terdapat landasan yang mendasarinya. Yang pertama adalah tentunya misi. Pernyataan misi itu menjelaskan tujuan apa organisasi tersebut dibangun. Lalu, yang kedua adalah nilai inti. Nilai inti akan mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan mengarahkan tindakan apa yang organisasi itu ambil. Lalu, poin yang ketiga ialah budaya. Budaya organisasi itu mengacu pada sistem asumsi, nilai, dan keyakinan bersama yang berada dalam ruang lingkup organisasi bisnis. Dan yang terakhir adalah yang paling penting dalam melandasi sebuah organisasi bisnis ialah tauhid. Tauhid menjadi peran yang paling penting dalam melandasi sebuah lingkungan bisnis. Dengan adanya tauhid di dalam individu, maka apapun yang menjadikan dia melakukan tindakannya di dalam organisasi bisnis tersebut, maka akan berdampak pada kebaikan dan keuntungan bersama. Sekarang masuk pada bab lingkungan bisnis. Keadaan sosial, hukum, ekonomi, fisik, dan politik dapat berpengaruh terhadap lingkungan bisnis dengan berbagai cara. Isu politik dan hukum, seperti perubahan kebijakan, dapat signifikan mempengaruhi bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, Perang Dunia telah menyebabkan kehancuran ekonomi global. Sementara situasi politik yang tidak menguntungkan dapat mencegah penjualan dan pendapatan bisnis. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik juga dapat dipengaruhi dari permintaan pasar, kondisi persaingan, serta kebijakan pemerintah yang berdampak pada regulasi bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek lingkungan bisnis, termasuk faktor-faktor eksternal seperti politik, hukum, dan sosial, sangat penting bagi perusahaan untuk dapat beradaptasi dan mengelola risiko dengan baik. Dalam menjalankan bisnis, diperlukan sebuah rencana agar tujuan bisnis dapat terlaksana secara tepat sasaran. Untuk mencapai hal tersebut, hal pertama yang perlu dilakukan
ialah menetapkan tujuan dan sasaran. Ini membantu restoran mencapai target yang diinginkan. Kedua, memperhitungkan penjualan akan membantu restoran untuk mengamati tingkat kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah perencanaan keuangan. Manajemen sangat berperan penting dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran. Tidak hanya itu, kebutuhan restoran dari bahan baku serta hal lainnya dapat diatasi dengan pengaturan yang baik dalam perencanaan keuangan. Untuk menyusun organisasi bisnis, ada yang namanya proses manajemen, dan proses tersebut melibatkan dua hal, yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Dalam perencanaan ada dua hal penting, yaitu menentukan tujuan dan melakukan metode yang terbaik. Dan pengorganisasian membentuk suatu aktivitas manajemen. Ini adalah gambaran dalam menyusun organisasi bisnis. Ada 3 pokok untuk mewujudkan rencana manajemen produksi. Pertama, melakukan pengawasan produksi, artinya menjaga kualitas suatu bahan agar tetap terjamin mutu hingga barang itu jadi. Menyusun rencana produksi, artinya menetapkan target produksi apa yang akan dibuat dan juga menentukan sistem agar dalam memproduksi barang dan jasa terstruktur. Dan yang terakhir adalah memperhitungkan segala kemungkinan yang ada. Ini merupakan kunci untuk melihat potensi keberhasilan restoran. Sekarang kita masuk pada rencana manajemen sumber daya manusia. Tujuan dari memanajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi dengan merekrut dan mengembangkan bakat, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, serta mengurangi resiko sambil memaksimalkan pengembalian investasi. Human resource sangat berperan pada pengembangan suatu bisnis karena di dalamnya terdapat sebuah pelatihan terhadap karyawan dan juga orang-orang yang di dalam organisasi tersebut. Dalam strategi marketing, ada berbagai platform yang akan digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa. Salah satu jenis media yang umum digunakan dalam strategi pemasaran adalah salah satunya media sosial. Media sosial memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesadaran merek, mendapatkan umpan balik produk, mempelajari kompetitor, dan menjangkau target pasar yang lebih luas. Beberapa contoh strategi pemasaran media sosial meliputi penggunaan platform seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest, dan TikTok. Selain media sosial, terdapat pula berbagai jenis media promosi lainnya yang dapat digunakan untuk pemasaran produk, seperti halnya brosur, spanduk, dan baliho. Jika penjelasan tadi masih kurang, maka strategi pemasaran dapat didefinisikan seperti ini. Strategi pemasaran adalah seperangkat langkah bisnis yang bertujuan agar produk perusahaan dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini meliputi berbagai tindakan terukur yang dirancang untuk mempromosikan produk atau jasa, mencapai target pasar, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Strategi pemasaran dapat melibatkan penggunaan berbagai taktik dan metode, termasuk media sosial, untuk mencapai tujuan pemasaran. Beberapa contoh strategi pemasaran meliputi segmentasi pasar, penentuan target pasar, posisi merek, dan bauran pemasaran, marketing mix yang meliputi produk, harga, promosi, dan distribusi. Perencanaan hanya akan menjadi sebuah rencana jika tidak ada aksi di dalamnya. Suatu usaha dapat dikatakan sukses jika dilihat dari seberapa lama dia berdiri dan bagaimana dia menjaga konsistensinya dari segi pelanggan, harga, dan juga kenyamanan.